Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi BuzzQ kami. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan sebuah database kami. Database kami itu terdiri dari tiga tabel, yaitu ada tabel user, yang dimana memiliki tiga role, yaitu admin, pasien, dan dokter. Admin, pasien, dan dokter. Lalu ada feedback, tempat menyimpan data pasien yang sudah melakukan kunjungan, lalu dia bisa memberikan feedback. Lalu ada tabel antrian ini untuk menyimpan data-data antrian-antrian para pasien. Nah, lanjut ke aplikasinya. Jadi pada aplikasi ini untuk tampilan login seperti ini. Untuk autentikasi login itu menggunakan JWT, JSON Web Token, yang dimana jika dia sudah login nantinya dia akan menyimpan token yang dimana jika dia menggunakan browser ini lagi, dia tidak perlu melakukan login lagi. Dia bisa langsung ke halaman home dengan durasi tokennya itu 1 hari. Nah, itu untuk loginnya. Lalu untuk register di sini kami menggunakan info foto KTP, yang dimana ini juga memiliki model machine learning, yaitu validasi KTP untuk mengecek apakah file yang di-input itu beneran foto KTP atau foto sembarang. Jadi di sini kita coba ya lakukan, namanya Akbar. Nick di sini di wajib ada 16, jika tidak 16 dia akan terjadi error karena nick tuh pasti ada 16 angka. Lalu di sini inputkan tanggal lahir, domisili, terus passwordnya simpan saja itu 1412345 Nah, lalu kita tes ya di sini. Kita coba untuk menginputkan yang bukan KTP terlebih dahulu. Seperti ini kan bukan KTP nih. Kita coba input. Nah, ini sistem akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap file apakah benar KTP yang itu atau bukan. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalnya itu bukan foto KTP, dia akan menampilkan error processing image. Jadi, jika kita menggunakan foto KTP, nah, register berhasil, silakan login. Jadi, jika sudah KTP sudah tervalidasi, lalu dia menampilkan pesan seperti itu dan langsung mengarah ke halaman login. Coba kita login ke akun yang tadi, belakangnya 444. Nah, login berhasil dan dia akan menampilkan halaman homepage kami. Jadi untuk pasien, halamannya itu ada homepage, terus ada halaman antrian. Antrian ini, pada halaman ini dia akan menampilkan antrian Anda jika kita sudah membuat antrian dan sudah di-ACC oleh admin. Terus di sini juga dia menampilkan informasi ada berapa antrian di suatu poli. Seperti poli umum dia ada satu antrian, poli gigi ada 0, poli anak ada 2, poli kantong ada 3. Lalu di halaman feedback, ini karena belum ada riwayat, kita coba ya untuk memperlihatkannya. Nah, untuk halaman feedback itu sendiri akan terlihat seperti ini jika kita sudah melakukan feedback. Dia eh, riwayat antrian yang pernah kita saat kita pernah berkunjung puskesmas, antriannya saat itu udah statusnya udah berubah selesai, maka dia akan menampilkan ke sini, lalu kita diminta untuk mengisi feedback nanti ya. Untuk contoh, ini untuk contoh yang sudah diisi feedbacknya. Ini contoh untuk yang belum terisi feedbacknya. Nah, dia akan seperti ini yang sudah terisi dan ini yang belum. Jadi kita bisa mengisi feedbacknya seperti ini. Misalnya kita kasih komentar, ini opsional, bisa kita kirim, maka dia akan. Jadi feedback itu hanya untuk yang belum ya, untuk yang kirim. Saat belum mengirimkan feedback, maka dia akan muncul itu. Tapi kalau sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, lanjut untuk halaman pasien, feedback, terus ada halaman profile. Ini harusnya dia menampilkan foto KTP, tapi karena saya eh, untuk akun ini KTP-nya saya hapus dari database fotonya, jadi harusnya ini menampilkan foto KTP nanti ya. Karena saya juga tidak ingin
expose seperti saya. Nah, lalu ada logout, logout ya biasa untuk logout. Jadi seperti itulah. Ini kan kita coba untuk mendemokan antriannya ya. Saat ini kan poli umum ini memiliki satu antrian, lalu kita juga belum membuat antrian. Kita coba membuat antrian pada poli umum ya. Kita buat pada poli umum sini, kita buat keluhannya bisa multi atau satu aja. Saya mau sakit kepala dan demam. Nah, antrian berhasil dibuat. Lalu kita lihat di antrian masih satu. Kenapa masih satu? Karena dia sudah terinput antriannya, tapi statusnya masih, nah ini tadi kan statusnya tuh masih menunggu ACC admin, jadi dia tidak akan ditampilkan di sini sebelum dia di ACC oleh sebuah admin. Lalu kita coba login sebagai admin. Ini saya login sebagai admin. Admin sendiri memiliki tampilan beranda yang sedikit berbeda dari pasien. Dia tetap punya homepage, tapi dia ada beranda khususnya. Ini untuk memantau jumlah pasien per bulannya. Ini karena kita berdasarkan real time itu kita buat semua di bulan Juni, jadi semuanya ada di sini. 9 Juni, semuanya bulan Juni. Lalu di sini ada pengajuan. Nah, disinilah tempat kita untuk melihat eh, antrian-antrian tersebut. Jadi kayak di halaman admin dia akan terlihat orang-orang yang mengajukan antrian tapi belum bisa kita ACC. Jadi misalnya kayaknya tadi ini ya yang saya, nah ini kan sakit kepala dan demam, itu kita sebagai admin bisa menolak antrian ini jika misalnya foto KTP tidak valid atau apa, bisa kita tolak atau bisa kita setujui. Jika kita tolak, dia akan masuk ke riwayat antrian ditolak sini dan antriannya bisa kita hapus atau misalnya bisa kita kembalikan jika kita berubah pikiran semacam. Di sini juga ada yang dalam antrian, kita bisa lihat antrian-antrian sedang dalam antrian. Nah, jadi coba ini yang kita tadi kita coba setujui. Oke, setelah kita setujui dia akan hilang dari menunggu persetujuan dan dia akan masuk ke antrian umum langsung harusnya. Ini ya, saya akan masuk ke antrian umum. Lalu itu sama juga ada profil untuk admin. Coba kita lihat lagi yang tadi. Karena statusnya itu sudah di dalam antrian, maka kita sudah mendapatkan antrian kita. Lalu kita dapatkan sini tadi kan ada satu pasien di antrian di poli umum. Jadi otomatis sekarang ada dua termasuk kita. Lalu kita diberitahu bahwa antrian kita tuh adalah antrian kedua. Saat antrian satu nanti sudah selesai diselesaikan oleh sebuah dokter, maka antrian kita ini akan naik. Dua kita lihat sini estimasi masuk kita tuh diperkirakan kita akan perlu masuk poli itu pada jam 10.29 dan aku keluar pada 10.47. Nah, coba kita ACC antrian untuk pasien yang pertama tadi, maka otomatis akun ini akan naik ke jadi A1 untuk tuh. Coba kita sekarang kita login sebagai dokter. Pada halaman dokter itu tidak terlalu banyak, cuma ada profil dan daftar pasien. Di sini dokter tuh tidak per poli, tapi kayak mereka berbagi. Tapi di sini kita menyediakan fitur filter polinya. Jadi kayak pada umum tadi, yang antrian pertama itu ada Vika nama pasiennya, dan ini antrian yang akut kita tadi. Nah, jadi kalau misalnya ini kita selesaikan, yang ini kita selesaikan, maka ini otomatis akan naik jadi satu. Nomor antrian kita akan berubah menjadi satu, lalu di halaman pasien pun itu akan berubah menjadi satu. Kita coba kita selesaikan di sini. Kita anggaplah dia sudah selesai. Untuk poli itu sisa saya satu, maka jika kita lihat dari sisi user tadi, si Albar tadi, maka untuk antrian dia akan berubah menjadi A1. Gitu. Nah, baik. Lalu pada halaman home sendiri kita juga ada chatbot sederhana. Jadi chatbot sederhana ini ya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti kayak kita bilang hai. Lalu jika kita tanya tentang dokter misalnya, ya dokter tiap hari akan dijawab tentang antrian misalnya. Jadi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana saja. Oke. Lalu jika tadi kan kita kan sudah menjadi antrian pertama nih.
Lalu jika kita ACC antrian kita tuh, kita coba login sebagai dokter lagi. Nah, andai kata kita ACC ini, antrian kita tuh kita selesaikan, maka pada halaman user yang akun akun tadi, karena dia sudah diselesaikan, maka di halaman feedback ini akan bertambah. Nah, ini yang barusan itu akan muncul ini. Sebelumnya hanya ada dua ini, sekarang muncul ini. Nah, ini nih akan muncul jika antrian itu sudah diselesaikan oleh seorang dokter. Jadi di sini kita bisa memberi bintang, mau bintang satu, 2, 3, atau 4, bebas kita kasih berapa bintang berapapun. Lalu kita bisa tambahkan komentar jika ada yang kurang, misalnya dokter kurang ramah atau antriannya sangat panjang, bisa kita kirim. Maka akan ini pun feedback ini pun nanti bisa dilihat oleh sisi puskesmas, yang dimana itu bisa menjadi masukan, kritikan, dan saran untuk puskesmas itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja untuk demo aplikasi Pusq. Sekian, terima kasih.